Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Para kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat kehidupan. Mudah-mudahan nikmat kehidupan ini yang telah Allah berikan kepada kita mampu menghantarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang memiliki jiwa pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin rahimakumullah, beberapa terakhir ini kita dihebohkan dengan peristiwa yang disebut dengan judi online yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan remaja, kalangan anak-anak, kalangan dewasa, bahkan sampai ke kalangan pejabat pun ikut dalam judi online. Dan ini peristiwa yang menghebohkan khususnya negara kita, negara Indonesia. Tentu ini sangat mengais hati kita para kaum muslimin rahimakumullah. Bisa saja ini terjadi karena tuntutan ekonomi yang semakin meningkat. Bisa saja ini terjadi karena keasikan, karena ambisi manusia untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan harta. Dari harta itu kemudian bisa dibelikan kepada apa-apa yang diinginkan dan diharapkan. Tetapi para kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di atas dunia ini, manusiakah namanya ataupun binatangkah namanya, itu sudah ditentukan kadar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezeki manusia. Kita harus ingat, tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezekinya. Rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin rahimakumullah, dari peristiwa itu tentu ini menjadi bahan renungan juga bagi kita. Dan kita selaku manusia, apakah dia itu masih bujangan ataupun dia sudah berkeluarga, tentu kita mencari rezeki yang kita harapkan adalah halalan thayyibah. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Rezeki yang halal lagi baik. Nah, para kaum muslimin rahimakumullah, tentu ketika kita mencari rezeki, kita perlu memerhatikan beberapa hal. Kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa harta. Terkadang kita menyangka bahwa rezeki itu hanya harta saja.
ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang kita dapatkan dalam bentuk uang umpamanya, dari pekerjaan yang kita lakukan, banyak kita dapatkan, kita menyangka alhamdulillah Allah sayang kepada kita. Diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta yang banyak, tetapi ketika rezeki yang berupa harta itu sedikit Allah berikan kepada kita, bahwa kita menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita. Padahal sebetulnya para kaum muslimin rahimakumullah, nikmat hidup saja ini sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun di pagi hari, kita sudah mulai berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kalau bukan karena izin Allah, kita mungkin tidak akan hidup. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita para kaum muslimin rahimakumullah, juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang kaya, tetapi kesehatan tidak Allah berikan kepadanya. Dari kekayaannya itu, dia tidak mampu untuk menikmatinya. Maka bersyukurlah kita para kaum muslimin rahimakumullah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, diberikan kita keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kekayaan, bahwa kemiskinan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mengira bahwa ujian itu hanya kemiskinan saja. Ujian itu seperti sakit, seperti gelisah. Tidak. Tetapi kekayaan yang Allah berikan kepada kita juga itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang lulus ujian ketika diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin rahimakumullah, ini terjadi kepada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Bagaimana Sa'labah? Sa'labah diceritakan bahwa hidupnya sangat-sangat sederhana, bahkan dapat pagi habis sore, begitu kisahnya. Dan dia termasuk orang yang sangat rajin beribadah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Tetapi setelah selesai melaksanakan ibadah salat, Sa'labah tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat dia langsung pulang. Akhirnya dihampirilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau bergegas pulang? Bukankah zikir dan doa ini perlu bagi engkau?" Apa jawab Sa'labah? "Saya hanya punya satu-satunya pakaian ini saja ya Rasulullah. Saya harus bergantian dengan istri saya untuk melaksanakan ibadah, makanya saya harus bergegas pulang." Begitu kondisi kehidupan Sa'labah para kaum muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, Sa'labah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang kaya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berubah kehidupan Sa'labah yang dulunya miskin, berubah menjadi seorang saudagar yang kaya. Akhirnya dari kekayaannya itu para kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi? Yang biasanya salat berjamaah mulai satu persatu tinggal. Yang biasanya rajin salat Jumat, sekarang pun tidak lagi salat Jumat. Kenapa? Karena sibuk mengurus hartanya. Padahal harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin rahimakumullah, dari peristiwa ini kita jelas bahwa harta, kekayaan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya apapun yang Allah berikan kepada kita,
kesehatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah amanah. Dan semua itu bisa mengantarkan kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, para kaum muslimin yang berbahagia. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita tak terlepas dari dua komputer yang maha sensitif, yakni malaikat raqib dan atid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mencari rezeki dengan rezeki yang halal lagi baik, untuk menghidupi kebutuhan kita, menghidupi keluarga kita, dan juga keluarga-keluarga terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Terima kasih dan banyak maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.